Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Wanandi. Kali ini video akan membahas pembelajaran untuk kelas 4. Baiklah semuanya, mari simak video yang akan Bapak tampilkan. Simak videonya berikut ini. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak, kemudian carilah cerita fiksi yang ada di dalamnya. Memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan Patih Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Berikut dialog saat bermain peran. Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu! Patih Gajah Mada berdiri tegap di depan kedua prajurit. Tangan kanan menuding ke arah musuh. Semangat Patih, serbu! Kedua prajurit mengangkat tombak. Patih Gajah Mada dan 2 prajurit berlari. Selanjutnya perhatikanlah pada gambar berikut ini. Cerita ini adalah cerita Cindelaras. Cerita ini bermula saat keluarga Raden Putra, raja dari kerajaan Jenggala yang memiliki sikap agak ceroboh. Raden Putra memiliki 2 orang istri, yaitu 1 permaisuri dan 1 selir. Sang selir pun tidak terima karena hanya dianggap sebagai selir, sehingga selir dari Raden Putra bekerja sama dengan tabib istana untuk menuduh permaisuri telah meracuni selir dari Raden Putra. Raja Raden Putra memerintah kepada Patih untuk membuang sang permaisuri tanpa mengecek dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Sang permaisuri yang masih dalam kondisi hamil akhirnya tinggal di hutan dengan seekor ayam jago. Permaisuri pun melahirkan anaknya di hutan tersebut. Anaknya dia beri nama yaitu Cindelaras. Cindelaras berniat bertemu ayahnya dengan menantang ayahnya sendiri untuk melakukan adu ayam. Singkat cerita, ayam dari Cindelaras menang dan Raden Putra mengakui Cindelaras sebagai anaknya. Cindelaras menceritakan kebenarannya kepada Raden Putra sebagai konsekuensinya. Selir dari Raja Raden Putra dibuang ke hutan dan sang permaisuri dibawa kembali ke istana. Tokoh utama dalam cerita Cindelaras adalah Cindelaras. Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Cindelaras yaitu Ibu Selir, Tabib Istana, Burung Raja Wali, Ayam Jago, Pengawal, dan Raden Putra. Tokoh antagonis dalam cerita adalah Selir dan Tabib Istana. Selir, Raden Putra, dan Tabib Istana termasuk tokoh antagonis karena menuduh dan memfitnah Ibu Cindelaras meracuninya. Lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Cindelaras, Ibu, Burung Raja Wali, Ayam, dan Pengawal. Mari kita ingat kembali, tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada sebuah cerita. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekedar mendukung tokoh utama, tetapi pemunculannya diperlukan. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup?
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksud yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional dalam kurung sederhana dan corak kehidupan modern yaitu kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya mendekati sektor jasa, transportasi, perwisata. Bagaimana dengan penduduk di lingkungan tempatmu? Sebagai contoh, jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalku adalah peternak dan petani. Penduduk di lingkungan tempat tinggalku menekuni pekerjaan corak kehidupan sederhana. Kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarku adalah mengolah, menanam, memanen hasil ternak, dan pertanian. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keberagaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama kegiatan ekonomi. Contoh lain yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Dan yang keempat, sebagai ikon perwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. 5. Menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. 6. Memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditujukan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, mari kerjasama dengan orang tua. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu tadi video pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya.
Semoga kalian bisa mengerti dan memahami video pembelajaran yang barusan Bapak sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.